warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam rangka menganalisis proses pengambilan keputusan oleh Kepala Sekolah berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, ini sebatas untuk pemenuhan tugas saja. Kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Bisa kita mulai, Ibu? Bisa, Pak. Ya. Silakan. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dilema etika itu kan kebingungan ya Pak ya, bingung dalam memutuskan masalah. Jadi ada dua masalah, misalnya kalau dilema etika itu benar lawan benar, kemudian kalau bujukan moral itu kan benar lawan salah, gitu ya. Jadi kalau di sekolahan kita selama ini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasusnya, kita mencari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya apa, diidentifikasi, kemudian kita simpulkan. Nah, setelah disimpulkan baru kita berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Jadi di sini kita cara mengidentifikasi kasus-kasus ini kita cari akar masalah, kemudian kita simpulkan dan kita diskusikan. Ibu bisa memberikan penjelasan sebenarnya dalam menghadapi masalah, menurut Ibu ini dilema etika atau ini bujukan moral, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahannya? Ya, kalau dilema etika itu kan benar, lawannya benar gitu kan. Jadi dia istilahnya itu di dalamnya ada unsur-unsur keadilan, kasih sayang dan lain sebagainya. Seperti banyak contoh-contoh kalau di sekolah kita mungkin ada siswa kelas 8B ya. 8B itu jarang sekolah, mungkin karena jarang sekolah selalu alfa, kemudian setelah diidentifikasi, diselidiki kasusnya, ternyata tidak sekolah dengan alasan mencari nafkah. Nah itu, jadi di sini ada kasih sayangnya kita kan. Akhirnya dengan adanya kasus ini kita dilema, anak ini mau diapakan gitu kan. Nah ini akhirnya itu dengan kasus ini kita cari akar masalahnya dulu, kemudian kita simpulkan apa, kemudian kita putuskan dengan berkolaborasi sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Kalau bujukan moral yang seperti apa Bu yang biasa Ibu hadapi? Kalau bujukan moral ini ya kasus anak yang melanggar aturan sekolah, jadi padahal dia ada siswa kita yang dari rumah sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Nah itu namanya bujukan moral, ya benar salah gitu. Baik Ibu, berikutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang merupakan kepentingan sama-sama benar atau mengandung sama-sama nilai kebajikan? Ya. Kasus-kasus seperti ini yang dilema etika ini memang sering terjadi di sekolah-sekolahan kita ya Pak ya. Yaitu jadi mengambil keputusannya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita berkolaborasi. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan secara langsung gitu, nggak bisa, karena kita juga mengikuti regulasi yang ada. Misalnya kalau dari kelas gitu kan, ada wali kelas, kemudian ada guru, sekarang ada guru BP, sayang dan lain sebagainya.
selama bermanfaat bagi siswa. Berarti yang barusan Ibu sebutkan itu menangani masalah mulai dari wali kelas, kemudian koordinasi dengan guru BP, ada kaus kesiswaan. Ini bisa dikatakan itu prosedur Ibu dalam menangani masalah dilema etika tadi, Bu, ya? Iya, benar Pak. Apakah selama ini langkah-langkah ini berhasil untuk menyelesaikan masalah dilematis? Sangat berhasil Pak, karena kalau kita berkolaborasi, beban itu kan banyak solusi maksudnya. Iya. Berkolaborasi jadi banyak solusi, masukan-masukan dari teman, sehingga apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama dan insya Allah solusi yang terbaik lah kalau sudah kita putuskan bersama-sama. Jadi Ibu berdasarkan pengalaman dalam mengatasi dilema etika ini, hal-hal apa saja yang menurut Ibu anggap efektif, berhasil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu berkolaborasi Pak. Kolaborasi, ya. Berkolaborasi, bermusyawarah untuk mencapai mufakat sehingga dapat keputusan. Iya, baik Bu, kolaborasi ya. Berikutnya Bu, dalam menghadapi respon, gitu kan, atau menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dilematis, apakah Ibu menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusannya? Tentu Pak, tentu. Jadi tidak semua pendapat kita dan pendapat teman-teman itu satu kan. Jadi ada beberapa orang juga dari warga sekolah mungkin ada yang kurang pas dengan kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil, tapi sejauh ini masih bisa kita atasi gitu kan. Bagaimana sikap yang Ibu ambil terhadap teman-teman di sekolah ini yang memang belum sepemikiran dengan keputusan yang Ibu ambil, supaya mereka juga akhirnya mendukung keputusan sekolah ini? Ada langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan? Pendekatan. Oh, pendekatan. Pendekatan secara individu, menjelaskan lagi sejelas-jelasnya gitu kan. Jadi kita adakan pendekatan, tidak langsung membinanya di depan umum gitu Pak. Iya. Ya, jadi kita ambil, kita ajak diskusi secara pribadi, Bu, ya. Pribadi. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ketika muncul masalah, atau Ibu tunda menunggu jadwal atau waktu tepat untuk menyelesaikannya? Ya. Tata kala atau jadwal ini Pak ya. Iya. Jadi selama ini kita memang belum memiliki jadwal tertentu, tetapi kita situasional gitu kan. Begitu ada masalah, biasanya kita tidak langsung menyelesaikan di tempat, karena kita butuh pemikiran secara logika gitu kan, karena keputusan itu tidak langsung supaya keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan emosi, gitu kan. Jadi kita begitu mendapatkan kasus, kita pikirkan dulu bersama-sama, kita tunda penyelesaiannya, mungkin bisa besok kita bertemu lagi, kita pikirkan dulu penyelesaiannya benar-benar secara logika, paham, dan teman-teman juga diajak berkolaborasi gitu kan. Bila perlu kita menyelesaikan kasus-kasus ini sesuai dengan kasusnya gitu kan. Kita bisa berkolaborasi dengan
kesimpulan atau keputusan yang dilematis, tentu Ibu melibatkan pihak lain gitu Bu ya. Apakah adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ya, faktor-faktor yang mempermudah itu Iya. ya. Tentunya banyak Pak. Jadi Pak, karena dalam mengambil keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh saya langsung gitu kan, sendiri kan. Karena kalau diputuskan secara sendiri itu biasanya keputusan itu emosional gitu kan, secara emosional. Makanya faktor yang paling mudah itu dengan berkolaborasi. Berkolaborasi tadi supaya keputusan yang diambil itu baik gitu. Selain nilai kolaborasi, bermusyawarah dengan berbagai pihak yang berkompeten, apakah Ibu memiliki prinsip-prinsip lain, prinsip-prinsip yang secara teknis Ibu gunakan untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Prinsipnya itu yaitu masalah dilema etika ya. Sehingga Ibu bisa yakin bahwasanya dari persoalan yang benar-benar ini Ibu bisa memutuskan kebenaran inilah yang saya ambil. Mungkin ada prinsip lain yang bisa Ibu gunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan? Ya itu Pak, kita selama ini prinsipnya yaitu adil gitu kan. Keadilan, kemudian kasih sayang, cinta kasih, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi inilah prinsip-prinsip inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan berkolaborasi. Ya, selain prinsip itu, selain misalnya pihak keluarga atau sivitas akademika UPT SMP Banjit, dalam menghadapi kasus dilematis, apakah Ibu juga bekerja sama dengan pihak luar? Tentu, kita meminta pendapat pihak luar seperti guru-guru senior di sekolah lain, kemudian pengawas sekolah, kemudian kepala-kepala sekolah yang lain gitu kan. Bahkan bila perlu kita ke jenjang yang lebih tinggi, dinas dan lain sebagainya. Pihak luar ya Pak. Sesuai dengan karakteristik kasusnya Bu ya? Iya, situasional lah. Situasional, baik Bu. Kemudian ini yang terakhir Bu, dari hal yang telah Ibu sampaikan, ya kan? Pengalaman-pengalaman Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika menghadapi atau mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga saya dan yang lainnya itu bisa mengambil manfaat dari pengalaman Ibu? Tidak emosional mungkin Pak ya. Ternyata kalau memutuskan itu secara langsung itu emosional, sehingga keputusan itu tidak memenuhi kayak gitu rasa tanggung jawabnya tadi gitu kan. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil itu kita satu mesti sabar, kemudian berkolaborasi, karena tanpa adanya kolaborasi kita tidak dapat mengetahui pendapat-pendapat yang lain. Jadi intinya kita harus sabar, kemudian berkolaborasi dan tidak emosional. Ya alhamdulillah. Jadi pengalaman Ibu yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa dalam menyelesaikan setiap kasus berupa dilema etika, memang seorang guru itu harus sabar Bu ya, dalam arti tidak emosional, kemudian juga bekerja sama dengan guru lain untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang memudahkan seorang pemimpin memutuskan perkara. Baik Ibu, terima kasih penjelasan, terima kasih waktunya. Mohon izin nanti rekaman video ini akan kami kirimkan ke LMS sesuai dengan ketentuan pengerjaan tugasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam kegiatan wawancara analisis proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Ini semata-mata untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak Pak ya. Bisa dimulai Pak? Bisa. Ya, jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya ketika menghadapi kasus, bagaimana Bapak mengetahui oh ini kasus dilema etika, oh ini bujukan moral, itu bagaimana trik-triknya itu Pak? Ya seperti yang Bapak Sukis utarakan tadi kan, seperti misalnya anak itu mau memasuki sekolah favorit sedangkan faktor pribadi anak itu kan kurang mendukung. Ya kalau bagi saya, kalau yang itu berdampak untuk kebaikan ya kita bantu-bantu saja, asalkan jangan merugikan moral kita sebagai kepala sekolah, hanya itu aja. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang sifatnya berupa dilema etika? Ada nggak prinsip-prinsip tertentu? Nah tadi kalau saya katakan misalnya ada terjadi 2 kasus, nah misalnya ada musibah anak, misalnya ada kejadian-kejadian, itu saya sebagai kepala sekolah itu sempat tanggap tentang mengambil keputusan, sehingga saya memerintahkan Dewan Guru untuk memberikan pengobatan atau kepada rumah sakit yang dituju, sehingga memberikan pertolongan kepada anak-anak yang mendapat musibah secara spontanitas. Artinya ketika menghadapi persoalan dilema etika itu Bapak melibatkan orang lain, kemudian menangani sesuai dengan karakteristik kasusnya itu Pak ya? Betul. Baik. Berikutnya dalam menghadapi satu kasus, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus untuk menangani masalah ini Pak? Ya enggak juga kalau kita mempunyai prosedur khusus, tapi kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kasus tersebut aja. Bisa disebut Kak, misalnya yang pertama apa ketika ada kasus gitu? Nah waktu dulu karena kejadian anak-anak itu minum pil dan yang dikasih kawannya, tapi kita tuh agak khawatir sehingga kita mengirimkan anak-anak itu beserta Dewan Guru untuk mengadakan pengobatan. Bukan berarti anak-anak itu sudah ada dampak dari obat itu, tapi kita cuman mengantisipasi lah, ya, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Oh iya, iya. Artinya Bapak berhati-hati gitu ya, Pak ya, berhati-hati dan berpikir masa depan bagaimana dampak kasus ini. Gitu, ya, ya. Berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti ya pengiriman anak, nah yang pengiriman anak dalam untuk mengikuti kegiatan lomba, dan sedangkan anak itu tidak punya apa-apa ya, kita ambil tindakan sehingga kita menyiapkan fasilitas sehingga anak itu siap untuk diikut sertakan. Ya, artinya dalam pengambilan keputusan ini Bapak berusaha bagaimana berpihak kepada murid Pak ya, bagaimana murid bisa melaksanakan kegiatan sehingga bisa mendukung program-program sekolah gitu. Ketika Bapak menghadapi masalah dilema etika, ada nggak Pak tantangan-tantangan dari dalam, dari luar gitu? Kalau tantangan kalau dari luar sih nggak seberapa, tapi di dalam sekolah sendiri ada Pak. Jadi karena Bapak begitu dengan omongan ya, tapi saya memang langkah saja itu memang benar ya, saya sesuai dengan aturan.
Itu tantangannya berupa apa Pak dari teman-teman kerja Bapak? Ya dari perbicaraan dari kawan-kawan itulah Kurang mendukung orang gitu ya. mendukung. Nah, kemudian bagaimana tindakan Bapak supaya teman-teman yang memang belum merespon positif ini bisa memahami kebijakan Bapak? Apa usaha Ya, Bapak? kita kan berikan masukan dengan sesuai dengan petunjuk. Sebab seperti kita itu sebelum jadi kepala sekolah kan sudah diberi ilmu dulu. Sudah mengikuti pelatihan Pak ya. Pelatihan sehingga ilmu-ilmu itu yang diberikan kepada kawan-kawan itu. Iya. Nah berikutnya Pak, ketika menghadapi satu masalah nih, apakah Bapak langsung selesaikan saat itu di tempat itu atau Bapak tunda untuk mempertimbangkan hal yang lain Pak? Nah kalau masalahnya yang 5 masalah itu kita lihat dulu keadaan kasusnya. Kalau memang kasusnya itu bisa kita tangani dengan secara spontanitas, ya kita laksanakan. Tapi kalau memang itu ada melibatkan orang tua siswa, ya kita harus beritahu dulu orang tua, diadakan pemanggilan, baru kita rembuk, kita musyawarahkan tentang masalah yang terjadi. Oh iya, itu prosedurnya bisa deh ya. Iya. Jadi menurut Bapak yang biasa berlakukan ketika ada masalah misalnya melibatkan orang tua, maka Bapak tangani kasusnya, Bapak pahami kasusnya, Bapak undang orang tua, wali kelas untuk bicara bersama gitu Pak. Oh iya. Berikutnya nih Pak, Bapak punya teman yang biasa Bapak ajak bermusyawarah di sini? Ada ya. Nah, memang ada khusus gitu. Sebab ada salah seorang guru dipanggil dari dinas kabupaten untuk mengikuti pelatihan sehingga ilmunya itu bisa untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Memang ada jadi rekan kerja Bapak ini betul-betul bisa memberikan masukan-masukan bagi Bapak ya? Iya betul. Dan membantu. Oh iya. Nah berikutnya Pak, selain tadi adanya teman, ada nggak faktor lain yang ada di sekolah ini yang memudahkan Bapak untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini Pak? Ya kita kan banyak rekan kerja ya, kita musyawarahkan sehingga kita memberikan tugas kepada dewan guru untuk membantu memecahkan masalah itu. Selain teman kerja Pak, ada nggak faktor lain yang memudahkan Bapak memutuskan dilema etika? Ada, misalnya dari pihak kita melibatkan pihak komite. Komite sangat mendukung Pak? Ya, mendukung. Alhamdulillah sangat mendukung. Nah berikutnya Pak, dari yang telah Bapak sampaikan, dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin di sekolah, tentu Bapak memiliki pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa Bapak berikan kepada orang lain, khususnya saya. Nah menurut Bapak apa sih Pak pelajaran atau hikmah yang dapat Bapak petik dan bisa saya pelajari selama Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nilai-nilai hikmahnya, pelajarannya apa itu Pak? Ya sebenarnya tadi sudah Bapak katakan dari awal, sebab kita sebelum jadi kepala sekolah itu kita sudah dibekali bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus, bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah, itu memang sudah dibekali. Jadi tinggal kita menerapkan saja. Artinya Bapak profesional Pak ya, dan iya menyelesaikan setiap persoalan sesuai dengan prosedur dan ilmu-ilmu yang berlaku itu Pak yang luar biasa Pak. Jadi pengalaman dari orang tua seperti ini yang memang harus digali oleh anak muda seperti saya. Artinya Pak, tokoh panutan seperti Bapak sangat menginspirasi bagi kami yang masih muda. Karena yang tua itu wajib menularkan ilmu yang telah dia miliki, supaya mereka yang masih muda itu kelak akan meneruskan ilmu dan pemimpin. Iya. Jadi Pak Zee terima kasih Bapak sudah memberikan banyak ilmu kepada saya. Mudah-mudahan Bapak selalu berpegang teguh pada prinsip dan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi pemimpin, mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.